Awalnya aku tak percaya. Aku bisa menggapai terang di kegelapan. Di sini kau ajak aku menembus waktu dan peristiwa. Penuh warna-warni yang tak butuh sastra. Hanya dengan lihat dirimu, lihat dirimu. Lihat dirimu, hidupku indah, membentang luas yang tak terbatas. Hanya dirimu, oh hanya dirimu, oh semesta. Cahaya terang tak menyilaukan, menyala indah di kegelapan. Hanya dirimu, oh hanya dirimu, oh cahaya. Halo kawan Cool Trip, akhirnya kita bertemu lagi dan semoga hari ini kalian dalam keadaan super sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Inilah persiapan-persiapan untuk perjalanan kita nanti. Aku dan Yeni beberapa kali sangat menikmati melakukan perjalanan hanya berdua. Butuh waktu lama mencari waktu luang yang panjang di tengah kesibukan konser SID untuk Cool Trip kembali melanjutkan perjalanan panjang. Entah ada angin apa, tiba-tiba kami ingin kembali lanjut ke Nusa Tenggara Timur. Woi, berat. Persiapan kami tak banyak, hanya sebulan. Kami meyakinkan diri dan memastikan dulu bahwa fisik, mental, dana, kendaraan, dan segala perlengkapan harus lebih matang. Termasuk lagu-lagu yang akan kami jadikan video klip untuk perjalanan Cool Trip. Dari pengalaman perjalanan Cool Trip sebelumnya, aku ingat betul bagaimana ban selip, kurangnya lampu tembak saat melewati hutan gelap, kurangnya power station listrik, sampai kejadian salah isi BBM. Hehehe. Perjalanan ini akan jauh dari rumah dan tak semua tempat yang kita kunjungi memiliki fasilitas lengkap. Kita harus siap untuk tidur di dalam mobil atau di tenda dengan kondisi seadanya dan jauh dari zona nyaman rumah. Bentar, matiin HP. Cuman tidur kita gimana nantinya? Yang jelas kalau kita tidur, kulkas dan power station kita turunkan. Walaupun ini adalah bagian dari petualangan, saya dan Yeni tetap bersiap agar kesenangan kami tidak berakhir saat menghadapi situasi darurat. Selamat tinggal rumah, jaga rumah Meli. Checklist dan setup perlengkapan dalam mobil beres. Kali ini lebih ringkas dan fungsional. Oke, udah? Oke, Akhirnya beres. Kawan Cool Trip hari Semua. ini jam berapa nih sekarang? Sekitar jam 3 sore. Kita sudah beres-beres dari kemarin. memasukkan semua isi rumah ke dalam sebuah mobil. Ini benar-benar penuh. Jadi hari ini kita akan siap berangkat menuju timur Indonesia. Kemana-kemana saja itu, ikuti saja terus. Kami adalah pasangan Tom and Jerry. Oke, ikutin terus perjalanan kami di Cool Trip. Oke, kita berangkat. Ya. Tanggal
Juni kami menuju ke Pelabuhan Padang Bae dari Bali untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Pelayaran kapal laut ke Nusa Tenggara Timur yang akan kami gunakan dilayani dari Pulau Lombok. Cepat banget sampainya di sini, beneran nggak sih ini Padang Bae? Tiba juga kami di Pelabuhan Padang Bae. Penyeberangan dari Padang Bae menuju Lembar, kami akan naik kapal feri KMP BPK Muriati. Wah, Pak Bobi nih. Wih, gue beli ke kamar. Ya beli ya, masih. Oh ya, membeli tiket kapal laut wajib non-tunai dan harus online melalui aplikasi Verizi dan website resmi. Karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Penyeberangan sore-sore ini sepi, jadi agak nyaman sepertinya kalau kita berangkat dalam keadaan sepi seperti ini. Kami memutuskan siap lebih awal di Lombok, mengingat jadwal jam keberangkatan pelayaran panjang ke Nusa Tenggara Timur yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sambil menunggu, kami akan mampir silaturahmi ke kediaman sahabat di Mandalika. Malam ini saya bersama Kapten siapa? Eno. Ya, sama Pak Cep juga. Yang punya kapal ini ya? Iya. Ya. Subscribe dan like. Oh enggak. Oke, sekarang kita keluar dari pelabuhan. Mana dia si Ano? Halo. Mobilnya kelihatan Pak Bobi. Kita akan bermalam di sini biar besok berangkat menuju timur Indonesia lagi. Yo, selamat pagi Cool Trip. Selamat pagi. Kita baru saja habis menginap di daerah Mandalika di Puri Rinjani. Semalam kita agak kecapean karena sedikit mabuk laut, jadi kita istirahat semalam di sini. Dan pagi ini kita kemana? Kita mencoba bakar persiapan mendaki. Persiapan mendaki, yaitu kita mau jogging track. Oh iya, kenapa kita nggak stand di sini aja? Sudah hampir 2 kilo. Ternyata di sini banyak juga yang hari pagi.
breakfast dulu di Taku Restoran. Pagi. Saya minta americano ya, hot americano. Ya. Closest friend linoleum. Hari kedua kita menginap di Mandalika. Sebenarnya kita kemarin maunya nginep di sekitar pelabuhan ya, Bi? Pelabuhan, tapi kita udah siapkan kamar di sini. Kita langsung meluncur ke Puri Rinjani. Selalu kita di sini. Tadi lari, dapat sekitar 5 kilo ya? 4,5 kilo ya, oke lah. 4,5 kilo, oke lah. Untuk awal perjalanan, badan jadi seger, enak. Terus sampai situ ngopi, sarapan di Taku Restoran. Jadi rencana kita hari ini ngapain nih pagi ini? Pagi ini mau cuci mobil dulu karena kemarin kena cipratan air laut. Oh ya, ombaknya main gede banget kan, Bi? Ya, Sampai kamu mabuk laut. Aku sampai hampir dalam sejarah aku naik kapal laut nggak pernah namanya mabuk laut, tapi kemarin tumben. Semalam habis kena air laut, jadi disuruh bilang dulu. Dharma Kartika. Di Limas, Pak. Di mana itu? Jalur Skodok. Alfamart Indomaret ke kanan, tiga di sana itu. Oh, masih Kalau ini ya. masih. Surabaya. Oh, ini Surabaya. Iya. Ternyata kami salah masuk pelabuhan. Hehehe. Makasih, Pak. Untuk menuju Pelabuhan Gilimas, kami harus berkendara lagi sekitar 15 menit. Bisa dibilang letaknya tak jauh dari Pelabuhan Lembar. Dan disinilah tempat bersandarnya kapal-kapal pesiar dengan kapasitas besar dari Lombok yang membawa ribuan penumpang termasuk Dharma Kartika 5. Kita masuknya lewat mana nih? Lewat mana kita masuknya nih? Ini 2 jam, cari ini- informasi dulu tuh ini masuknya. pintu masuk tidak ada juga, ditutup, saudara. Oh, ini juga camper van, ada camper. Ada camper van juga. Untuk penyeberangan selanjutnya, kami menumpang kapal Dharma Kartika 5. Ini adalah pilihan kami untuk menuju Pulau Sumba yang akan menjadi start point cool trip kali ini. Kami membeli 2 tiket penumpang kelas 1 termasuk 1 tiket kendaraan dengan harga Rp4.448.500. Sayangnya kelas VIP habis di aplikasi. Kelasnya macam-macam, mulai kelas VIP, kelas 1-3, ekonomi tidur, ekonomi duduk, dan ekonomi non-seat. Perjuangan yang luar biasa. Oke, urus tiket sudah dapat gelang juga. Sekarang kita siap-siap mau masuk kapal. Tapi ini masih antri ya. Ternyata teman servernya si Aldino. Mobil Kodivanco di depan kami ini ternyata teman lama yang sekian lama tak jumpa. Sungguh pertemuan situasi yang tak terduga. Kami saling bertukar cerita dan bercanda sesaat sambil menunggu kendaraan naik ke atas kapal. Gas. Akhirnya naik kapal. Kami tertarik sekali naik kapal ini, apalagi mendengar jarak tempuh lebih cepat dengan fasilitas lengkap dan nyaman untuk penumpang dibanding kapal-kapal laut yang sebelumnya kami naiki. Wah, boleh juga nih. Selama ini kita cuma lihat di Instagram. Kita masuk ke dalam, gimana sih kapalnya?
Parkirnya bertingkat. Ya. Parkirnya bertingkat-tingkat. Kayak masuk ke mall. Jadi kita kemana nih? Gede banget di kapal. Kita pesiar dulu kakak, pesiar. Kemarin aku happy naik kapal laut kayaknya. Oh, langsung dingin. Dingin ya. Sampai lobi kapal, di bagian informasi sudah ramai penumpang yang berencana naik kelas. Misal dari kelas 2 naik ke kelas 1 atau dari kelas 1 ke VIP. Tiket kelas 1 dengan fasilitas 1 kamar untuk 2 orang. Kami tak berencana naik kelas, toh penumpang kali ini juga nggak terlalu membludak. Buat penumpang kelas dan VIP akan dikenakan biaya jaminan kunci 100.000 yang akan dikembalikan bila kunci sudah kembali. Ini adalah kamar lantai berapa ini? Lantai 2. Lantai 4. Kamar kelas 1. Kelas 1 lantai 4. Oh, tadi kan ini tempat di bawah tadi tempat memberi informasi. Kita sekarang naik ke lantai 4. Kamar kelas 1. Yuk. Kok sudah hafal aja sih? Ya, aku ada saham di sini. Oh, ada saham di sini ya? Karena aku kemarin panasan masuk ke semua. Dia tuh memang saham di sini. Oh, diantar sama bapak yang di depan. Kirain hafal. Dengan antusias kami masuk ke kamar dengan fasilitas ranjang tingkat buat 2 orang. 1 buah meja bisa buat makan atau kerja, dan 1 buah wastafel. Tapi lumayan banget walaupun di kelas 1 ini tak ada kamar mandi, naik kapal laut ke NTT sekarang jauh lebih teratur. Syukurlah. Apalagi harga tiket pesawat beberapa tahun terakhir ke Nusa Tenggara Timur sangat mahal. Berlayar kita, berlayar. Satu hal yang paling membosankan selama di dalam kapal adalah hilangnya provider di saat kapal mulai memasuki tengah laut. Namun banyak aktivitas yang bisa dilakukan selama 19 jam. Di antaranya memperbanyak tidur sampai sekedar mondar-mandir ke atas kapal untuk bersantai menikmati pemandangan laut lepas. Oke, baru saja kita melewati Pulau Bima dan Pulau Komodo yang ada di sana. Sekarang kita akan menuju Pulau Sumba. Selama di dalam kapal, kami mendapatkan jatah 2 kali makan, yaitu makan malam dan makan Oke, pagi. hari ini kita dikirim sarapan pagi. Jadi kita dapat makanannya lumayan bagus nutrisinya ini. Ada telur, ayam, nasi kuning. Ya, dan kita dapat dalam sehari itu dapat makan 2 kali. Dan kelas 1 diantar ke kamar, kelas 1 dan kelas 2, yang kelas yang lainnya itu harus ngambil di restoran. Sejumlah penumpang kelas ekonomi non-seat terlihat tak masalah, harus tidur di setiap sudut ruangan di lobi kapal yang luas, bersih, menggunakan alas tikar, matras, sampai kardus. Mereka melewati siang sore sampai tengah malam menikmati semua fasilitas lengkap di dalam kapal. Ada musola, perpustakaan, tempat fitness, tempat olahraga, laundry, sampai barbershop. Kantin dan resto juga ada di seputaran kapal buat nongkrong bersenda gurau dengan teman-teman. Selama perjalanan di tengah laut, kami sangat bersyukur ombak tidak terlalu besar meski angin cukup kencang. Awas terbang! Waktu bapak terbang. Awas anginnya. Jam berapa, Bi? Ini sekarang jam 11:11.